Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Nur Hidayah, NIM 1220086. Saya dari kelas Fikih Jinayah C. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Fikih Jinayah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Fikih Jinayah. Adapun materinya berubah. Pertama, jarimah hudud, kedua, jarimah kisos dan jarimah diat, ketiga, jarimah taksir, keempat, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Yang pertama ada jarimah hudud. Pertama ada sarikoh. Secara terminologis, pencurian atau sarikoh adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dalam pengertian syariat, didefinisikan oleh para fuqaha atau ahli hukum fikih, yaitu harta yang diambil oleh seseorang yang sudah berakal balik dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir. Dasar hukum terhadap pelaku pencuri adalah potong tangan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38. Sanksi hukuman sarikoh ada dua. Yang pertama, jika seandainya yang mengambil harta mencapai satu nisab tapi dilakukan oleh anak di bawah umur atau orang gila, maka tidak berhak memberikan hukuman potong tangan. Yang kedua, sekalipun yang mengambil harta orang lain adalah orang dewasa dan orang waras, tapi dilakukan secara terang-terangan, maka tidak disebut dengan pencurian. Yang kedua, ada ridoh. Kata ridoh berasal dari kata roda yang secara epistemologi, yaitu berbalik kembali. Istilah ridoh adalah istilah yang lebih cocok untuk menunjukkan kembalinya seseorang kepada kekufuran, dan isim fa'il dari kata ridoh adalah murtad atau pelaku ridoh, sehingga dikenal dengan istilah murtad dalam bahasa Indonesia. Dasar hukum ridoh adalah Quran Surat An-Nisa ayat 137. Yang ketiga ada bughod. Bughod menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan bughod dengan orang-orang Islam yang tidak patuh dan tunduk kepada pemimpin tertinggi negara dan melakukan suatu gerakan massa yang didukung oleh suatu kekuatan dengan alasan-alasan mereka sendiri. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menjelaskan mengenai keharusan kita taat terhadap pemimpin, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Contoh sanksi hukuman bughod. Yang pertama, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan seperti perusakan fasilitas publik, pembunuhan, penganiayaan, penawanan, dan lain sebagainya sebagai konsekuensi dari berbagai kejahatan yang langsung berkaitan dengan pemberontakan tersebut. Pelaku tidak mendapat jarimah biasa akan tetapi mendapat hukuman mati. Pengertian jarimah hirobah menurut kalangan Syafi'iyah adalah keluar untuk mengambil harta atau membunuh atau menakut-nakuti dengan menggunakan kekuatan pedang yang dilakukan jauh dari pertolongan. Dasar hukum dari jarimah hirobah yaitu dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Sanksi hukuman hirobah. Apabila perampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara menyilang. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka sanksinya adalah hukuman mati. Kedua ada jarimah kisos dan jarimah diat. HMK Bakri menyebutkan dalam bukunya Kitab Jinayat Hukum Pidana Islam, kisos adalah pembalasan yang serupa dengan perbuatan atas pembunuhan atau melukai atau merusakkan anggota badan atau menghilangkan manfaatnya sesuai dengan pelanggaran yang dibuatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan diat adalah denda yang dibayarkan sebagai ganti rugi kepada korban atau keluarganya melalui keputusan hakim. Dasar hukumnya ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 dan sampai 179 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 45. Sanksi kisos pembunuhan ada 3. Yang pertama, sanksi hukuman pembunuhan sengaja atau berencana. Apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini, maka hukuman penggantinya adalah berupa hukuman dia yaitu dengan membayar denda berupa 100 ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta hikoh atau umur 3-4 tahun, 30 ekor unta jazah atau umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Selain itu, dia dapat dilakukan dengan membayar diat 200 ekor sapi atau 2.000 ekor kambing, atau uang emas 1.000 dinar atau uang perak sebesar 12.000 dirham. Kedua, sanksi hukuman pembunuhan semi sengaja hukuman kafarat berupa memerdekakan budak mukmin atau dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengaja adalah taksir yang penentunya diserahkan kepada hakim. Hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Yang ketiga, sanksi hukuman pembunuhan kelalaian. Sementara pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang tidak direncanakan
dalam artian mungkin salah sasaran dan tidak bermaksud membunuh atau tidak tahu, misalnya orang yang menembak binatang namun mengenai orang lain, maka pelakunya tidak dikenakan kisos, tetapi pembunuhnya harus membayar diat, yaitu dengan memerdekakan budak dan memberi 100 ekor unta kepada keluarga terbunuh. Adapun jenis-jenis diat dan kadarnya, menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad ibn Hasan dan Imam Muhammad ibn Hambal, jenis diat itu ada 6 macam, yaitu unta, emas, perak, sapi, kambing, dan pakaian. Macam-macam jarimah diat. Jarimah diat kabir atau denda besar yaitu 100 ekor unta dengan perincian 30 ekor unta betina umur 3 tahun masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 tahun masuk 5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah hamil. Kemudian kedua, diat sagir atau denda ringan. Ringannya denda dipandang dari 3 segi. Yang pertama, jumlahnya yang dibagi 5. Kedua, diwajibkan atas keluarga yang bersangkutan. Ketiga, diberi waktu 3 tahun. Berat denda dipandang dari 3 segi juga, yaitu yang pertama jumlah denda yang hanya dibagi 3 sedangkan tingkat umurnya lebih besar. Yang kedua, denda diwajibkan atas yang membunuh itu sendiri. Denda wajib dibayar tunai. Yang ketiga ada jarimah taksir. Taksir ialah sanksi yang berlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Dasar hukum taksir dijelaskan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka kecuali dalam jarimah-jarimah hudud." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Nasai, dan Al-Baihaqi. Ada 3 macam jarimah taksiriyah ini. Yang pertama, sanksi taksir yang berkaitan dengan badan. Yang kedua, sanksi taksir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Mengenai hal ini ada 2 jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Hukuman taksir yang berkaitan dengan sanksi hukuman jarimah taksir menurut mazhab Syafi'i, taksir hukumnya tidak wajib. Seorang kepala atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum tidak menyangkut hak adami. Hikmah jarimah taksir. Yang pertama, segi pengampunan. Dalam jarimah taksir, sifat pengampunannya lebih luas. Pengampunan tersebut bisa diberikan oleh korban dalam hal menyangkut hak individu dan bisa juga oleh penguasa dalam hal yang menyangkut hak masyarakat. Yang kedua, segi kompetensi hakim. Dalam jarimah taksir, hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad, sehingga dalam kompetensi hakim mempunyai kekuasaan yang luas. Yang ketiga, segi keadaan yang meringankan. Dalam jarimah hudud dan kisos, hukuman tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat taklif seperti gila atau di bawah umur. Keempat, sebagai alat-alat pembuktian untuk jarimah-jarimah hudud dan kisos, syarat telah menetapkan bilangan sanksi tertentu apabila alat pembuktian yang digunakan berupa sanksi. Keempat, ada reformasi dan positivasi hukum Islam di Indonesia. Konsep reformasi dalam Islam identik dengan istilah yakni memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna, termasuk mengganti yang usang dan rusak. Masalah-masalah hukum yang perlu direformasi atau diperbarui adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, manhaj ilaih, baik tentang akidah, syariah, atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hablun minallah, dan hubungan antar sesama manusia. Yang kedua, fikrah atau pemikiran dan syakiyah yang terus maju, positifikasi syariah atau hukum Islam di Indonesia, perkawinan dan kewarisan. Hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku dengan cara ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kedua, pengelolaan zakat dan wakaf. UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2019. Ketiga, penyelenggaraan haji. UU Nomor 17 Tahun 1999 dinyatakan harus diganti karena sudah tidak sesuai lagi perkembangan kebutuhan masyarakat, faktor dan peluang dan tantangan
Positifikasi hukum Islam di Indonesia. Dalam positifikasi hukum Islam ada 3 faktor penting yang berpengaruh sebagai peluang dan tantangan, yaitu faktor politik, faktor filosofis, dan faktor sosiologi yang ketiganya saling berkaitan dan membentuk sistem hukum dan politik hukum dan dalam pembangunan hukum nasional. Membicarakan peluang dan tantangan positifikasi hukum Islam di Indonesia berarti membicarakan 3 persoalan hubungan antara agama, hukum, dan politik dalam sistem ketatanegaraan yang memiliki kaitan berkelindang saling melengkapi antara ketiganya. Positifikasi hukum Islam. Dalam pembinaan hukum Islam nasional di Indonesia terdapat 3 bentuk dalam memfungsikan hukum Islam dan pembinaan hukum nasional. Pertama, menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang hanya berlaku bagi warga negara yang beragama Islam. Kedua, memfungsikan hukum Islam dengan cara mengekspresikan materi hukum Islam atau prinsip-prinsip dan moralitas untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: pertama, tujuan hukum Islam, maqasid al-syariah, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang, mencakup 5 aspek yang disebut al-duriyat al-hams, yang meliputi agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta benda. Kedua, hakikat yang terdapat dalam suatu aturan tertentu atau asyrar al-tashri dalam hukum Islam. Yang ketiga, memfungsikan hukum Islam dalam proses pengambilan kebijakan publik atau public policy making. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.